Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan Ridayanto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Dharmasraya tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian kedudukan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian tugas dan fungsi ASN. Tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian fungsi ASN. Fungsi ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada hak ASN. Hak ASN dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk PNS dan PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk PNS memiliki 5 hak, yaitu gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK hanya mendapat gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi tanpa ada jaminan pensiun dan hari tua. Selanjutnya kewajiban ASN. Kewajiban ASN dibagi menjadi 8, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan integritas dalam keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyimpan rahasia jabatan. Selanjutnya, kode etik perilaku. Kode etik perilaku ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, jauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, kode etik dan perilaku ASN dijelaskan lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada sistem merit, yaitu konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Kemudian sistem merit sendiri memiliki 3 manfaat, yaitu mendukung keberadaan
penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang ketiga, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan monitoring. Pada perencanaan terdapat 3 tahap, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapat pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Untuk monitoring dan penilaian pengembangan, jaminan sistem meritnya adalah pangkat dan jabatan dalam ASN memberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian, kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Selanjutnya, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan SN. Mekanisme pengelolaan SN dibagi menjadi 11 seperti yang tertera. Selanjutnya, mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibagi menjadi 9 tahapan. Selanjutnya ada Smart ASN. Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan pemerintah. Seorang ASN yang smart harus memiliki integritas, nasionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, profesionalisme, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jejaring dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital sendiri dibagi menjadi 4, yaitu digital skills atau kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada digital ethics atau kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau NEQUIT dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Selanjutnya ada digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi serta keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. 3 pilar digital dalam Indonesia Nation. Yang pertama adalah masyarakat digital, yaitu meliputi aktivitas penggunaan aplikasi serta penggunaan infrastruktur digital. Selanjutnya ada pemerintah digital, yaitu meliputi regulasi dan kebijakan publik serta pengendalian sistem digital. Yang ketiga ada ekonomi digital, meliputi sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, serta riset dan inovasi digital. Etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privasi ke publik. Yang kedua, menggunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial.
Yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenali. Keempat, pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Yang kelima, memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Selanjutnya, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Dan ada hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak untuk mengakses atau right to access. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Hak untuk berekspresi atau right to express. Jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Selanjutnya, hak untuk merasa aman atau right to safety, bebas dari penyadapan massal atau pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.